Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan darahmu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milikku. Ku persembahkan di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan darahmu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku, hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya. Oh, dalamnya kasih-Mu tak terselami oleh manusia. Dalamnya hikmat-Mu tak terpikirkan oleh kami. Oh, mulialah segala jalan-Mu dan pekerjaan-Mu. Tak henti-hentinya kami memuji Engkau. Kami kagum akan segala pekerjaan-Mu. Hikmat-Mu tak terpikirkan oleh kami.
firman-Mu yang berkata Kau sudah mendapatkan kami dan tak pernah melepaskan kami. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau pukulan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi katakan, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku,
Rajaku. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Kau kami nantikan setiap pagi, menantikan setiap perkataan-perkataan, menantikan hikmat. Oh, menantikan kami boleh memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu yang sebenarnya, memandang Engkau sebagaimana adanya Engkau. Haleluya. Nantikanlah Tuhan akan hatimu, percayalah padanya, teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan, akuilah Dia dalam segenap jalanmu, rasakan kasih-Nya. Kami harapkan Kau Tuhan, oh berfirman-Lah, kami yakinkan kuasa-Mu, nyatakan, curahkan, ku nantikan Engkau. Kami harapkan, kami harapkan Kau Tuhan, oh berfirman-Lah, kami yakinkan kuasa-Mu, nyatakan, curahkan, ku nantikan Engkau. Nyatakan, nyatakan, curahkan, ku nantikan Engkau. Nyatakan, nyatakan, curahkan, ku nantikan Engkau. Kami menantikan-Mu, kami menginginkan-Mu, kami mengharapkan-Mu. Kau menyinari kami dengan wajah-Mu dan menghadapkan wajah-Mu kepada setiap kami.
bersyukur setiap kali kami datang di hadapan. Kami boleh merasakan bahwa Engkau selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kalau setiap pagi Engkau boleh mencerahkan setiap kami. Terima kasih buat perkataan-perkataan. Perkataan-perkataan adalah perkataan yang hidup. Di dalamnya ada nasihat. Di dalamnya ada arahan. Di dalamnya ada teguran. Di dalamnya ada kehidupan. Ada terang. Kami bersyukur. Kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Yang Maha Tahu. Yang Maha Berdaulat. Tidak ada satupun daripada apa yang Kau rancangkan yang tidak akan terjadi. Tidak ada sesuatu hal apapun yang sudah Engkau ucapkan yang tidak akan tergenapi. Terima kasih kalau bumi penuh dengan kemuliaan. Terima kasih kalau hati kami dipenuhi dengan setiap perkataan-perkataan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Pagi hari ini pun Engkau mau terus berbicara kepada kami. Banjirilah kami dengan perkataan-perkataan. Karena perkataan-perkataanmu seperti air, bahkan seperti sungai yang akan menghanyutkan segala kekotoran-kekotoran, segala kecemaran-kecemaran dalam hati. Tuhan, kalau kami ada di sini, boleh menantikan Engkau, boleh memandang wajah-Mu. Engkau sudah ada bersama-sama dengan kami. Engkau makan dengan kami. Firman-Mu menjadi makanan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Sebab firman-Mu adalah Engkau sendiri. Engkau tidak pernah terpisah dengan firman-Mu. Oh, terima kasih. Perkataan-perkataan-Mu adalah kehidupan bagi kami. Roh Kudus, tolong kiranya setiap umat-Mu, dimanapun kami berada hari ini, apapun yang kami kerjakan, tolong kami untuk kami boleh benar-benar semakin menyadari dan semakin menghargai Engkau. Biar kami semakin memperhatikan dengan tekun. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kau sangat baik. Silakan Kau mengajari kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kekal selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amen. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi shalom semua. Selamat pagi teman-teman yang di radio juga selamat pagi. Ya. Di radio masih ada 6 ya. Baik. Saudara, kita percaya saudara. Dan memang kenyataannya bahwa setiap kali dia tahu apa yang mau dia sampaikan. Karena itu yang kita butuhkan. Ya. Nah, ada kalanya dia menghibur. Ada kalanya dia membawa kita kepada tujuan hatinya yang tertinggi gitu. Namun apa saja yang dikatakan dia, saudara? Tujuan-tujuan yang ingin kita capai, yang ingin dia capai dalam hidup kita. Saudara, kita tahu saudara bahwa Allah itu, kalau kita boleh memahami cara kerja alam semesta gitu, semua binatang-binatang yang ada, sebelum makhluk, para malaikat-malaikat, orang mati, orang hidup, orang jenis ini, jenis itu.
Kalau dia bisa menangani semuanya dan berbagai macam karakter ya yang dia hadapi. Termasuk dari sekian banyaknya kita pun dengan berbagai macam pengalaman atau perjalanan hidup kita sampai dengan hari ini. Dengan berbagai macam jenis kesungguhan kita kepada dia. Saudara, bagi kita semua perkataan-perkataannya itu, saudara, itu sangat tepat gitu. Dan memang kadang-kadang saudara, kesabarannya terhadap kita gitu ya, dengan berbagai macam kita. Walaupun dia sudah berfirman, sikap hati kita kepada dia gitu ya. Itu memang saudara kalau kita perhatikan saja ya. Kalau kita coba membayangkan diri kita seperti dia gitu. Dalam menghadapi kita. Seperti kita menghadapi anak-anak kita gitu. Jadi memang ada hal-hal yang dimana dia harus fokus kepada beberapa orang gitu. Ya. Kadang-kadang orang tersebut dibiarkan gitu ya. Tapi ada sekelompok orang yang diperhatikan dia. Orang-orang yang diperhatikan dia adalah orang-orang yang benar-benar mulai menyadari atau mulai dibawa keluar dari dunia ini. Ya. Jadi ketika kita memandang dia, harapan dia, saudara, ketika kita mendengarkan dia setiap hari dengan tekun, kita mulai memperhatikan gitu. Apa-apa saja perubahan dalam hidup kita. Itu bukan hanya hal positif ya. Saudara, kadang kita senang kalau kita mengalami perubahan hal yang positif dalam hidup kita. Kita menjadi kuat, kita menjadi fit, kita bersukacita sepanjang hari, kita bisa bangun pagi-pagi lebih awal, lebih sehat, lebih kuat, lebih berhikmat, lebih bersukacita, lebih sabar. Kita mungkin bersukacita akan hal itu. Tetapi saudara, walaupun itu memang hasil dari dia, apa internetnya nggak stabil ya? Suara saya cukup jelas kah? Jelas? Boleh jelas ya? Salam Pak Janu. Salam. Ya? Shalom, Pak. Jelas kah suaranya? Jelas, Pak. Oke. Ya, baik. Kita lanjut ya. Nah, saudara, walaupun hal-hal yang positif terjadi dalam hidup kita setelah kita mengalami persekutuan dengan dia. Namun saudara, kita mesti
terus berhati-hati ya. Karena memang itu bisa saja dipakai oleh si jahat untuk membuat hal itu karena kita gitu. Jadi kalau sampai sudah seperti itu, ada nanti pekerjaan-pekerjaan dari roh jahat gitu yang membuat kita itu tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Dalam beberapa hari ini, dalam beberapa sesi kita, saudara, ada sesuatu hal yang saya boleh merasakan, saudara, ada satu kelonggaran gitu. Kelonggaran dibuat oleh Tuhan gitu dengan menarik tangannya dari kita gitu. Saudara, karena dia tahu kekuatan kita tidak seberapa ya. Nah, jadi saudara, dalam beberapa hari ini saya boleh merasakan bagaimana dia coba menghibur kita dengan apa yang akan kita alami sesudah kita melewati proses penghakiman gitu. Proses penghajaran. Nah, kadang-kadang dalam keadaan ini, saudara, kita itu tidak ingin lagi mengalami penghakiman gitu. Karena memang ketika kita dihakimi itu rasanya tidak enak gitu. Tetapi saudara, segala sesuatu adalah ada hikmatnya. Di dalam setiap firman-Nya itu tidak sesederhana yang kita bayangkan, saudara. Saya mengatakan itu, saudara, kepada saudara supaya saudara mengingat kembali, ya. Kalau saudara terus memperhatikan gaya Tuhan bicara, caranya dia mengajar, atau dari berbagai macam sisi gitu. Jadi seperti seorang tukang pahat gitu ya. Mahat patung atau apa gitu ya. Membuat lukisan itu dari berbagai macam sisi. Seperti itulah firman Tuhan. Saudara, kalau kita bisa memisahkan sedikit antara firman Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Bahwa firman-Nya itu yang diucapkannya itu, saudara. Jadi firman yang diucapkan ketika lepas dari dia. Ya. Itu kan akan menjadi seperti satu pribadi. Ketika dilepaskan firman tertentu gitu. Ya. Itu menjadi seperti satu pribadi. Karena itu roh. Firman itu roh gitu kan. Nah, firman-Nya itu menjadi ketetapan-ketetapan. Jadi saudara, kalau kita berpegang kepada satu perkataan, maka itulah yang membuat kita tidak bisa melihat seluruh kepenuhan daripada Allah itu. Nah, jadi kenapa orang bisa, ini saya mau lanjutkan yang semalam ya sedikit. Kenapa orang bisa mendengarkan suara Tuhan berbeda dengan yang lain? Ini rahasia ya. Saudara, kenapa berbeda? Saudara bisa berbeda. Orang yang hanya mau menerima firman tentang kasih, tentang belas kasihan, tentang bahwa Allah itu sabar, Allah itu maha pengasih, maha pengampun. Nah, gitu ya. Maka dia akan terlena di sana. Dan
dia akan merasa bahwa dia itu sedang mendengarkan suara Tuhan. Padahal yang dia dengarkan adalah firman Tuhan. Beda ya. Firman Tuhan yang sudah dilepaskan. Bedakan saudara. Antara firman Tuhan yang sudah dilepaskan. Ketika dia berfirman, maka firman itu sudah dilepaskan. Bagi saudara yang mendengarkan. Ketika saudara mendengarkan kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Tetapi itu bukan seluruh kebenaran. Makanya dikatakan Roh Kudus itu akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Bukan hanya beberapa kebenaran. Nah, di sini kita mulai harus memfokuskan gitu. Saudara, selama beberapa hari yang akan kita lewati ini, saudara, kita itu mengalami pergerakan daripada firman Allah. Jadi, tepat sesudah firman itu dilepaskan, itu firman itu langsung bekerja di dalam kita sebetulnya. Langsung bekerja, dan tepat ketika kita terima, itu langsung terjadi. Jadi saudara, kalau di waktu-waktu yang lalu, kita itu hanya mendengarkan firman mungkin setiap minggu gitu ya, palingan. Lalu kita sibuk dengan segala pekerjaan kita. Maka saudara, kita itu ya masih ditolerir lagi. Tetapi sekarang saudara, kita mendengarkan setiap hari. Bahkan yang malam ada 2 kali gitu. Dan kita mendengarkan hal-hal yang baru setiap hari. Tetapi saudara, respon kita terhadap setiap firman itu, saudara, akan membuktikan. Jadi saudara yang tahu respon saudara. Maksudnya begini. Apa yang saudara renungkan sepanjang hari itu? Apakah saudara masih terpanas sekali dengan masalah yang saudara hadapi? Apakah saudara terlalu sibuk sekali dengan pekerjaan saudara? Sehingga saudara tertarik lagi kepada hal-hal dunia. Diam-diam di dalam hati saudara ada mimpi-mimpi yang ingin saudara capai. Tetapi selama semua itu masih berorientasi kepada dunia, maka itu pasti diruntuhkan. Karena firman-Nya sudah saudara terima. Jadi saudara, kita menerima Tuhan. Yang kita terima itu Tuhan. Bukan manusia. Apa bedanya Tuhan dan manusia? Manusia itu saudara selalu ada sifatnya mementingkan diri sendiri. Itulah sifat manusia yang sudah jatuh. Selalu dia memikirkan dirinya sendiri. Itulah masalahnya. Nah, sementara Tuhan yang kita terima datang di rumah kita adalah Tuhan. Dia berdaulat. Dia berkuasa. Jadi kadang-kadang saudara kita itu menjadi bisa kaget gitu. Jadi tepat ketika kita mulai mapan di dalam kebenaran yang kita yakini gitu. Jadi ini sudah mulai advance ya. Jadi perhatikan saudara, cara saudara mendengar. Perhatikan, renungkan gitu ya. Dengerin ulang, karena begitu dengerin ulang, baru kita bisa mengerti.
Tapi saudara selalu saya perhatikan ya. Begitu aja cepat-cepat juga saya ini kan posting gitu. Saya selalu perhatikan ya tingkatnya itu kan bisa tahu. Berapa kali saya nontonnya, berapa kali saudara nontonnya, saya tahu kan. Nah, dari situ saudara kelihatan dan Tuhan lihat. Saudara, ketika saya bilang Tuhan lihat, ya itu dipakainya orang untuk melihat. Itu artinya, jadi kalau kita bilang Tuhan lihat, dia di luar sana melihat kita, itu masih ambigu gitu. Tapi ketika kita bilang Tuhan lihat, karena memang dia ada dalam kita, dia perhatikan hidup kita. Matanya ada di mana-mana. Dia sudah berikan kita Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dan Roh Kudus itu menjadi saksi. Setiap hari bagaimana sikap hati kita, memperhatikan perkataan-perkataannya. Dia tahu sudah. Karena dia menjadi saksi di sana. Dan Tuhan yang ada di sumbernya tahu juga dengan pasti. Melalui apa? Melalui Roh Kudusnya yang ditempatkan di dalam kita. Dia tahu apakah kita ini masih terlena dengan dunia kita, masih kita menyibukkan memikirkan yang lain, kita lebih memperhatikan dunia ini atau dia tahu jelas sekali. Karena Roh Kudusnya tepat dalam kita dan Roh Kudusnya itu terhubung langsung dengan dia. Nah, saudara, dengan mengatakan hal seperti ini, saudara, kita sedang dibawa meluas gitu. Kepenuhan Allah itu, saudara, mulai. Jadi kepenuhan yang selama ini kita pikir itu bukanlah imajinasi kita tentang segala sesuatu yang dirinya Allah itu wow gitu. Enggak. Tapi kepenuhan Allah itu adalah firman-Nya. Karena hanya firman-Nya yang bisa kita terima. Dan tingkat bagaimana firman itu kita terima, itu akan kelihatan dengan prosesnya bekerja dalam hidup kita. Saudara, sekali lagi saya katakan ya, kali ini saya nggak tahu udah berapa kali saya bilang sama saudara, ayo nonton ulang. Ya minimal 1 kali. 1 hari itu minimal 1 kali. Pas saudara senggang gimana lah cara? Saudara harus bijaksana gitu. Karena saudara, memang kita sedang didandani. Tapi bukan berarti kita didandani, tapi kita tidak kita seperti benda mati, bukan. Kita ini adalah makhluk hidup. Bahkan kita itu dikaruniai hikmat Allah. Gitu. Kita dikaruniai dirinya sendiri. Jadi kita tahu harusnya apa yang sedang dikerjakan oleh dia kalau kita tekun menantikan dia. Kita tahu sikap hati kita, sikap kepuasan diri kita, merasa kita lebih daripada yang lain, dia tahu. Kecuekan kita, kebosanan kita. Harusnya saudara, ketika dia berfirman dan kita mulai mengenal dia, segala kebosanan oleh karena memang kita tinggal di dunia yang membosankan, itu perlahan-lahan akan sirna. Dan itulah yang diharapkan dari dia berfirman.
Dan sebetulnya itulah upah yang ditawarkan kepada kita. Selalu baru setiap hari. Itulah surga yang sesungguhnya. Surga yang sesungguhnya itu bukan masalah tempat. Tetapi surga yang sesungguhnya itu kehidupan di dalam tempat atau objek yang kita perhatikan. Jadi saudara, surga itu adalah firman-Nya sendiri. Jadi ketika dia berfirman, hal apapun itu, tidak ada salah dan benar di situ. Yang ada adalah kehidupan. Nah, kalau bukti daripada kita itu masih ada racun pengetahuan yang baik dan jahat, adalah kita memperhatikan salah dan benarnya. Nah, itulah yang jadi masalah. Ya. Nah, jadi setiap perkataan Tuhan itu adalah kehidupan. Mau dia perkataannya keras, mau dia murka, mau dia mengutuk kita, atau mau dia mengasihi kita, berbelas kasihan kepada kita. Itu semuanya baik. Tak ada yang kurang baik. Dan dia sudah membuat dirinya itu tidak beremosi gitu. Jadi ketika saudara dengar misalnya nada bicara, kan yang dipakai nada bicaranya itu kan manusia. Dia sebetulnya konstan. Karena kalau dia itu punya emosi, maka dia itu tidak stabil. Sebagaimana mungkin saudara bisa lihat saya tidak stabil. Nah, ketika saudara memandang ketidakstabilan, saudara sedang memandang manusia. Tetapi kalau saudara bisa memandang bahwa Tuhan itu stabil, tetap. Jadi di dalam perubahan gaya dia bicara berganti-ganti gitu, bukan menunjukkan bahwa Allah itu tidak stabil. Bukan. Dia stabil, dia bisa menjaga semuanya. Karena menurut pengalaman yang panjang gitu tentang dia mengenal dirinya sendiri gitu. Dia mengenal ketika dia berikan kepercayaan kepada seseorang. Dianugerahkan dirinya. Misalnya dengan dia katakan kepada kita, engkau adalah anak sulung. Misalnya begitu ya. Atau ketika Tuhan menunjukkan bahwa kitalah yang dirampas oleh Tuhan itu. Setiap kebenaran-kebenaran yang kita terima, selalu ada unsur pengujian di sana. Gimana nih ketika aku berfirman seperti ini? Pasti saudara kalau itu hal yang positif, itu pasti di sana saudara juga si jahat itu langsung bekerja. Gitu. Wow. Kita terkagum. Kalau kita berhenti di situ, kita hanya menyukai hal-hal yang positif, yang baik gitu ya. Allah itu kasih. Allah itu maha pengampun. Maka disitulah kebanyakan orang-orang atau para hamba Tuhan itu melakukan hal-hal yang tidak dia sadari. Karena apa? Karena menganggap dirinya itu, oh Tuhan sudah mengampuni saya. Tuhan mengasihi saya.
Oh, masalah dosa sudah selesai di atas kayu salib. Oh, karena saya masih berfirman, Tuhan membutuhkan saya. Sehingga dia nggak peduli lagi kalau dia itu salah. Tapi dia pikir itu sudah benar. Jadi dia itu menganggap dirinya Tuhan. Gitu. Atau dia menganggap dirinya orang yang diurapi oleh Tuhan. Sehingga yang lain nggak boleh menyentuh dia. Gitu. Di satu sisi kalau dia pakai itu kebenaran. Orang yang menyentuh dia memang bermasalah. Tetapi di sisi lain ketika Tuhan berterus terang, orang ini bahaya. Itulah yang membuat kita tekun menanti-nantikan dia. Ya. Bahkan kita harus berani minta dihakimi oleh Tuhan dalam hal ini. Jadi kalau tadi saudara Tuhan yang menghakimi kita, tetapi sekarang kita mesti berani minta, silahkan hakimi Tuhan. Tepat pada waktu kita mengalami kedaulatan Tuhan. Misalnya begini saudara. Kemarin kita mendengarkan bahwa tidak waktunya, jadi masa penyalipan sudah selesai. Kita fokus kepada firman yang untuk jemaat Philadelphia. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau tekun melindungi aku. Maka aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang menimpa seluruh umat manusia. Nah, ketika kita pada kebenaran itu, lalu kita berpikir begini. Wah, saya mesti berani nih. Nggak bisa ini. Masa dia yang tindas saya gitu. Harusnya saya yang tindas dia. Di satu sisi itu benar kalau memang Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Namun pertanyaannya, apakah benar Tuhan sudah berdaulat atas hidup kita? Apakah dalam perjalanan kita, dalam pengalaman kita, apakah kita sudah bersedia terus dihakimi oleh Dia? Apakah masih ada kesombongan di dalam kita? Nah, disitulah kita tekun menantikan Dia. Jadi saudara, karena firman itu sudah dilepaskan, di banyak sekali saudara, kebenaran-kebenaran yang sudah dilepaskan. Kita membutuhkan kebenaran setiap hari. Jadi, disinilah kegagalan seseorang yang sedang dipimpin oleh Tuhan. Siapapun dia. Sehebat apapun dia. Sebanyak apapun pengalaman dia bersama dengan Tuhan. Perjalanan kita panjang sekali. Nah, jadi saudara, perjalanan kita yang panjang ini benar-benar nanti saudara, hasilnya itu benar-benar kita akan bersatu dengan Dia. Ketika kita kemarin mendengarkan bahwa kita ini adalah anak sulungnya. Wah, itu benar-benar anugerah kita boleh menerima perkataan itu. Tetapi saudara, untuk bisa sampai benar-benar menjadi anak sulungnya, waduh, panjang ceritanya. Itu benar-benar, itu panggilan yang sangat tinggi. Jadi bukan seperti yang dikatakan oleh Tuhan, engkau
adalah Allah. Untuk bisa benar-benar sampai ke situ, itu butuh setiap hari, saudara, kita taklukkan pikiran kita. Tadi pagi pas baru bangun itu, saya dapatkan pernyataan gini. Waktu Yakobus, waktu mereka itu mau lewat ya ke daerah Samaria itu, ke kota Samaria, kampungnya itu ya. Ketika mau mereka lewat itu kan orang-orang kampung itu menolak mereka, nggak boleh lewat dari sini katanya. Yakobus dan Yohanes itu kan marah. Yakobus itu nantinya dia kan menjadi pendoa syafaat ya, banyak dia berdoa katanya. Sementara Yohanes itu kan dikenal sebagai orang yang paling lembut. Bahkan dikatakan dia menyebut dirinya murid yang sangat dikasih oleh Tuhan. Itu dia loh saudara. Itu mungkin juga ketika kenapa dia berani tulis itu, mungkin ya dia pun heran juga ya kok dia berani. Sementara murid-murid yang lain tuh nggak berani. Kalau dia berani meletakkan kepalanya. Gitu. Itu tidak dimiliki oleh murid yang lain. Makanya mungkin teman-temannya yang lain itu menjuluki dia juga murid yang dikasih oleh Tuhan. Gitu. Mungkin sering dia dipuji oleh Tuhan. Tetapi ternyata dia memiliki juga ketika ditegur oleh Tuhan. Ketika mereka bilang, apa guru, apa kami minta api dari langit untuk menghancurkan kota ini. Tuhan tegur mereka. Kamu tidak tahu roh apa yang ada di dalam kamu. Jadi saudara, tepat ketika kita mengetahui Tuhan yang Maha Kuasa ada di dalam kita. Nah, di situ kita mesti hati-hati. Karena Tuhan juga demikian. Sebetulnya sudah sejak dari dulu dia mau menghanguskan lagi umat manusia ini. Ingat peristiwa banjir Nuh kan? Air bah itu. Kan di situ kan diawali. Dia menyesal menciptakan manusia. Tapi ketika naik persembahan. Dan dia cium persembahan yang harum itu, saudara. Jadi saudara bayangkan bau mayat pada waktu itu, saudara. Ada di mana-mana. Betapa kotornya bumi itu, saudara, dengan mayat-mayat binatang. Manusia yang bergelimpangan di mana-mana. Gitu. Bisa bayangkan dulu gimana waktu terjadi tsunami itu. Kan mengerikan sekali. Saudara. Bahkan masih banyak kita dengar cerita-cerita horor di sana ya. Pasti demikian. Teriakan-teriakan orang gitu. Bayangkan dulu air bah itu, saudara. Jadi saudara, ketika Nuh mempersembahkan korban itu, harum di hadapan Tuhan. Dia berjanji, dia tidak akan membinasakan umat manusia lagi. Sekalipun yang dibuatnya itu rusak sekali. Saudara, tahukah saudara, kita ini dimasuki oleh dia bukan karena kita sudah bersih menurut kita. Bukan. Ini pilihan saja. Saya pun tidak tahu apa istimewanya saya di hadapan Tuhan. Dan kita tidak perlu tahu apa istimewanya kita. Itu hanya membawa kepada kesombongan. Dan disinilah letak kegagalan banyak hamba Tuhan. Orang percaya. Karena merasa dirinya spesial. Lebih daripada yang lain. Itu masalah.
Jadi saudara, kita sedang melewati fase berikut. Setiap kali kita mendengarkan kebenaran, saudara, dikatakan kita mesti cepat mendengar, katanya. Itu berarti, saudara, mau tidak mau kita ini harus benar-benar smart gitu. Kita harus mulai memfokuskan kepada perkataan-perkataannya. Dan mulai diam-diam mengenal apa yang kita butuhkan hari ini untuk kita. Mulai melihat nih, firman yang mana yang sedang dia kerjakan dalam hidup kita. Tetapi kita mesti siap-siap beranjak kepada firman apa lagi yang akan bekerja dalam kita. Jadi jangan membatasi Tuhan dengan firman tertentu, dengan kebenaran tertentu. Jadi saudara, kita sudah mulai harus memperhatikan gitu. Ketika kita mendengarkan satu kebenaran tentang yang tentang kasihnya gitu, kita pasti suka. Tetapi tepat ketika kita senang sekali mendengarkan firman yang seperti itu, nah tepatlah di situ kita tidak tahu roh apa yang sedang bekerja di dalam kita. Jadi saudara, ketika saya dengarkan pernyataan itu pagi itu, apa nih? Ketika saya katakan kepada saudara, setiap kali menyampaikan sesuatu gitu, saya datang menghadap dia. Tadi malam saya nggak tahu saya menghadap atau enggak, tapi tadi pagi begitu bangun itu berat sekali gitu. Berat, dan alarm yang pertama nggak kedengaran. Saya nggak tahu entah mati alarmnya entah gimana. Jadi alarm jam 4 kurang 10 itu nggak kedengaran. Yang kedengaran yang jam 4 kurang 5 itu. Tapi saya kaget gitu, jangan-jangan ini alarm, karena alarm yang kedua itu selalu bunyi terus. Tiap 5 menit bunyi. Kalau yang alarm yang pertama itu sekali aja bunyi. Karena itu apa? Bangun, bangun, bangun. Itu kencang sekali. Suara anak-anak direkam. Tapi kalau alarm yang kedua, tiap 5 menit bunyi. Tapi bunyinya hanya bunyi saja gitu. Jadi saya kaget gitu waktu bangun itu. Aduh, karena merasa belum menghadap gitu ya. Kalau menghadap itu saudara, saya sandaran di tembok gitu. Mulai dengan tenang. Tuhan, bilang gitu. Disitulah waktu rahasia saya bersama dengan Tuhan. Kalau seperti ini saudara, kalau yang seperti ini benar-benar istilahnya kayak waktunya Tuhan gitu. Bukan waktu saya gitu. Jadi dalam setiap hari saya boleh melihat apa perbedaannya. Jadi kalau waktu saya bersandar itu saudara, itu benar-benar saya secara pribadi gitu. Mengizinkan dia itu menghakimi saya. Saya sudah terbiasa dengan seperti itu. Karena saya tahu itulah keselamatan saya. Karena saudara, Tuhan sudah bilang, Musa saja selembut itu pun aku mau bunuh. Itu saudara, itu sangat kuat di hati saya gitu. Tapi bukan berarti saya jadi menegangkan gitu ya di hadapan dia. Tepat seperti itu saudara, Tuhan juga dengan kasihnya itu bisa gitu. Dia nggak suka ketegangan. Tetapi sekaligus dia bisa tegang gitu. Perhatikan itu ya. Itu dua hal yang, jadi kita tidak
Tidak bisa oleh karena misalnya, wah Tuhan ini seperti yang itu loh ketika ditanya, bajumu mana katanya. Kamu kok nggak pakaian pesta? Diam dia katanya. Itu sebabnya saudara, dia selalu berganti-ganti polanya. Bukan berarti Tuhan tidak stabil, kita lah yang nggak stabil. Karena apa? Karena memang kita ini kan mewakili bumi, saudara. Kita juga mewakili nenek moyang kita. Mewakili umat manusia yang lain. Jadi kalau kita bisa lihat misalnya diri kita ini sudah baik. Saudara, dia tidak pernah akan senang kalau di atas kita ini tetap masih muncul dia. Bahkan dia akan izinkan utusan-utusan iblis muncul melalui kita. Tampil, disitulah dihakimi. Jadi kadang-kadang yang dihakimi bukan kita. Tapi karena kita pemilik tubuh ini, ya kita pasti kena. Nah, disitulah kita jangan salah menilai Tuhan. Saudara, dia tahu, saudara, kita nggak kuat menampung firman. Karena kita sudah rusak benar. Kita nggak tahu pengalaman, saudara nggak tahu pengalaman hidup saudara waktu kecil bagaimana. Di saudara suka dibully, atau ketika kehilangan orang tua pada umur yang masih sangat belia gitu, atau masih anak-anak, tidak mengenal orang tua, tidak mengenal ayah, tidak mengenal ibu. Saudara, itu untuk memulihkan seperti itu tidak mudah. Ada penolakan-penolakan sejak kecil. Pengalaman-pengalaman kita yang panjang itu, saudara, itu ibarat kita itu ada di neraka. Didikan orang tua bagi kita. Saudara, untuk memulihkan itu, dia tidak hanya pekerjaan awal lah yang membuat kita itu seperti mengalami supranatural. Tapi perjalanan berikutnya harus natural. Jadi kasihnya yang kita alami itu natural sekali. Perubahan yang kita alami natural sekali, alami. Bukan ujuk-ujuk langsung berubah. Bukan. Jadi saudara, makanya saudara, setiap perkataannya itu, kita mau menikmatinya sama seperti kayak kita itu baru mulai diciptakan. Itulah namanya kita lahir baru. Jadi selama ini saudara, kita itu serah diajar gitu bahwa masih lama ini. Atau Tuhan sudah mau datang gitu. Sehingga hidupnya jadi buru-buru semua, menegangkan jadinya. Sehingga nggak bisa lagi menikmati Tuhan. Saudara, Tuhan segera datang. Itu nggak bisa membuat kita itu jadi hidup terburu-buru. Tuhan segera datang itu adalah firman-Nya. Tetapi bagi kita yang sudah hidup di hadapannya, kita itu kayak bayangkan saudara mesti persiapan bagaimana hidup 1000 tahun. Kan berarti kan kita menjadi pelan-pelan menjalankan kehidupan kita. Tidak terburu-buru. Jadi saudara, tepat ketika dia hajar kita, ya rasanya sudah sudah rasanya nggak tahu lah kita dihajar rasanya bertubi-tubi misalnya. Saudara, tepat seperti itu
Si jahat itu bisa memanfaatkan itu untuk menekan kita. Dia tambahin lagi sakit penyakitnya. Dia tambahin lagi penderitaannya. Karena memang itu kerjaan dia. Tetapi tepat sesudah kita bertobat, tahukah saudara? Tepat saat itu engkau bisa menerima kasihnya, kelembutan hatinya. Tepat pada saat itu dia hapus air matamu. Dia pegang pundakmu mungkin. Ayo. Sama seperti kita menenangkan anak kita, saudara. Maukah saudara melihat anak saudara? Ketika saudara marahin, mungkin dia salah. Lalu saudara marahin. Tahankah saudara melihat hati saudara, anak saudara terus seperti itu, tidak mau menghadap saudara? Maukah saudara? Apakah saudara tidak tersiksa? Seperti itulah Allah kita, saudara. Dia tahu kekuatan kita tidak seberapa. Dia tahu, saudara. Dia tahu penipuan-penipuan yang dilakukan oleh si jahat. Membuat kita nggak bisa bersuka cita di hadapannya. Dia tahu. Dan dia sangat benci dengan penderitaan, saudara. Dia sangat benci sebetulnya ingin menghajar kita. Dia benci, dia nggak suka. Itu, saudara. Kita ini sebetulnya objek daripada pelampiasan kasihnya, bukan murkanya. Jadi saudara, mesti belajar, saudara. Dengan apa yang kita alami, dengan ketika diperhadapkan dengan berbagai macam jenis orang, ayo jaga hatimu. Gitu. Tetap tenang. Karena Allah kita itu tenang. Sudah selesai semua. Bayangkan saudara, saudara yang punya orang tua yang asli, sampai hari ini masih hidup, saudara stabil. Apalagi anak-anak kita di bawah kita. Mereka kan stabil. Lebih stabil lagi. Kestabilan anak-anak kita tergantung kestabilan kita. Allah kita stabil. Makanya saudara jangan salah mengartikan setiap perkataan. Hal yang negatif sekalipun, itu firman-Nya. Coba saudara perhatikan, saudara, ayat-ayat dari dalam Alkitab yang saudara baca. Bayangkan kisah cintanya Salomo bisa menjadi Alkitab firman Tuhan, bayangin. Ya kan? Kitabnya Ayub yang sudah ditarik. Aku menarik perkataanku kembali, katanya. Bisa jadi Alkitab. Bisa menjadi firman Tuhan. Ketidaksenangan Paulus terhadap Petrus, munafik kamu katanya, bisa menjadi firman Tuhan. Kearoganannya dia bisa menjadi firman Tuhan. Jawaban Petrus membela dirinya terhadap apa yang dipercayakan Tuhan kepada Paulus, itu pun menjadi firman Tuhan. Keraguan-raguan Paulus dalam mengatakan ini firman Tuhan, ini dariku, ini dari Tuhan, itu pun semua bisa menjadi firman Tuhan, bayangin. Kitab Amsal itu adalah kitab nasihat. Dan tahukah saudara, paling banyak siapa yang menulis kitab Amsal? Salomo. Padahal Salomo itu, saudara, ending hidupnya tidak benar. Itu bisa menjadi Amsal yang luar biasa. Bagaimana menjalani kehidupan berumah tangga, bagaimana menjadi anak, bagaimana menjadi orang tua. Itu banyak sekali nasihat di sana.
Nah, jadi ketika saudara mendengarkan setiap hari ini, saudara, dulu saya berpikir begini. Karena merasa itu terus ya, merasa kayaknya dituduh terus gitu. Merasa ada tuduhan itu. Kadang-kadang begitu mendengarkan, melihat di media gitu ya, orang yang menyatakan dirinya Tuhan itu pengen mundur terus, saudara. Cuman apakah kita dalam penantian terus? Mau siapa yang kita nantikan? Saudara, kalau ada orang lain yang datang, saudara mungkin lihat di media sosial atau siapapun gitu, yang wow gitu. Apakah saudara mengenal hidup mereka? Enggak kan? Kita yang dipersiapkan 12 tahun ini. Saudara mengenal saya. Saya terus cerita. Tahu enggak? Ketika cerita itu, saudara, itu cerita mengenai kita. Ketika saya cerita mengenai saudara, itu cerita mengenai saya. Artinya, semua ini ceritanya dia, bukan kita. Jadi saudara, ketika cerita semua ini, saudara, ada nasihat di dalamnya. Bukan berarti seseorang itu lebih. Bukan. Nggak bisa ada yang lebih. Justru yang benar adalah semua orang harus merasa dirinya di bawah yang lain. Menjadi pelayan bagi semua. Karena kalau tidak, ya pasti saya sudah mundur lah. Tapi kemanapun saya pergi akan menemukan orang-orang seperti saudara. Kemanapun gitu. Jadi saudara, setiap orang yang diperhadapkan kepada kita, saudara, kita harus benar-benar menjadi seperti Allah yang bisa mengubahkan semua dengan firman-Nya. Disinilah dibutuhkan kesabaran kita. Jadi ketika orang menganiaya kita gitu ya. Jadi seperti saya katakan kemarin itu ya. Ada kalanya memang seperti itu. Tapi tidak selalu begitu. Jadi ketika kita dianiaya, ditekan, ditakut-takuti, yang pertama kita jagalah begini, itu nggak bisa mempan. Gitu. Perhatikan hatimu. Kalau sampai kesal karena itu, kena berarti. Tetapi ada kalanya tiba-tiba dia, ketika kita berani berfirman, kadang-kadang masalahnya itu kita nggak berani menyatakan sikap. Nah, kalau dalam seperti itu, kita itu juga dalam posisi itu kita salah di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus ketika dia datang, penguasa ini sudah datang katanya. Kan mau ditangkap dia kan? Kalau tadinya saudara dia itu seperti mau mati rasanya kan? Tapi begitu selesai dia berdoa itu saudara, Kak, semua yang tadi itu sudah selesai. Karena dia sudah tahu waktunya. Dia tidak mengentar sedikit pun. Penguasa dunia datang. Tapi dia sedikit pun dia tidak punya kuasa atas. Saudara mesti memiliki yang seperti itu. Karena itu Tuhan. Sedikit pun tidak bisa. Saudara mesti teguh dalam hal ini. Maka saudara akan melihat firman Tuhan yang maha kuasa itu akan keluar dari mulut saudara. Gak bisa. Saudara ada dalam perlindungan. Gak bisa. Kalau saudara berani mempercayai itu saudara. Gak bisa yang lain itu saudara.
Kemarin sudah ada 2 kejadian yang buat saya capek sekali ya. Saya pagi-pagi antar istri saya, anak saya ke sekolah itu. Saya ngantar ke ini ya, ke bandara ya. Lalu karena jadi istri saya ngantar Brian ke Tanjung Priayu. Brian pulang jam 10, jadi saya dari bandara itu ke Priayu nunggu. Ya. Jadi pas pulang dari Priayu, Brian pulang, saya akan bawa pulang kan. Kan itu juga waktu bersamaan istri saya harus jemput anak saya karena pulang tengah 11 dari bandara. Oke. Nah, jadi begitu sampai di rumah, saya ditelepon sama istri saya, kalau tutup itu, olinya itu bisa lepas dan tiba-tiba motor mati. Aduh. Begitu ditelepon, saya pikir tutup oli atas yang lepas. Nggak mungkin. Sudah belum sampai 1 bulan diganti olinya. Itu kan berarti kan, kalau misalnya kadang-kadang memang kan, kadang-kadang kalau, tapi belum pernah lah kejadian kalau sampai bisa lepas tutup bawah itu. Belum pernah kejadian. Itu begitu saya dengar itu, aduh. Kalau masih ban bocor itu masih ini ya, masih bisa lah gitu. Tapi kalau ini, aduh, yang berkecamuk apa? Jangan-jangan, jangan-jangan oli habis soalnya. Saudara, tapi saya menenangkan, udah di sana. Saya bilang bawa ke bengkel, tahulah istri saya. Udah dikasih pun ATM-nya, lupa bawanya. Dompet pun di situnya, gitu kan. Gak mau ngambil uangnya. Cuman bawa uang 10.000 katanya. Haleluya lah. Jadi tunggulah di situ. Jadi saya, saudara, harus antar dulu si kembar. Kembar itu masuk tengah 12. Jadi tadi kan begitu sampai kan, dari Piayu, saya harus antar lagi. Sudah di sana soalnya, udah nyampe di sana gitu. Pas saya mau berangkat di telepon. Waduh. Tapi dengan tenang saja sudah. Saya ambil alat-alat, saya siapkan gitu. Jadi saya antar dulu si anak saya yang kembar. Saya antar ke sekolah, dari situ baru saya beli penutupnya sama olinya. Jadi sudah dalam hati perjalanan panjang dari situ ya. Saya dengan tenang, benar-benar dengan tenang gitu kan. Sudah bayang nanti gimana kalau ini gitu kan. Nah, gitu. Saya jalanan ke sana, bayangin dari Piayu ke bandara lagi. Hah? Oh, enggak. Dari sudah Piayu langsung ke itu, ke bandara kan. Dari Piayu sekarang ke bandara lagi. Dan puji Tuhan saudara, dengan tenang, sudah pasang, saya lihat. Ini tadi saya perhatikan sepanjang jalan gitu ya. Mungkin di mana olinya bercecer gitu. Saya perhatikan sepanjang jalan dari simpang lampu merah itu ke situ, saya perhatikan kayaknya nggak ada ya. Saya lihat itu, aduh, dalam hati saya masih aman nih. Itu istilahnya, saya bayangkan gini, kalau ini saya tiba-tiba dalam pikiran begini muncul. Biasanya kan kalau ada habis oli itu kan pasti panas. Biasanya sih pasti ada pengaman. Pengaman dalam arti dia buat mesinnya mati supaya tidak ini gitu ya. Itu pikiran saya tiba-tiba gitu muncul. Saya nggak tahu sistem ini ya, mesin gitu. Saya nggak begitu paham gitu. Tapi tiba-tiba karena saya di ini ya, di apa namanya, di AC juga ada seperti itu ya. Jadi kalau dia panas, kehabisan oli, dia akan mati sendiri. Kehabisan freon misalnya gitu ya, dia akan mati sendiri untuk supaya motornya tidak rusak. Di ada sejenis fuse yang putus gitu.
Itu bayangan saya seperti itu. Jadi saudara, enggak masalah. Karena ada pemikiran seperti itu. Tapi sepanjang jalan saudara, aduh itu sudah tetap berkecamuk itu. Jadi saya harus menjaga kestabilannya gitu. Karena kalau sedikit kita salah berpikir, gitu ya, salah berpikir tentang itu, kita mikirkan hal yang negatif, itu cepat sekali dibuat negatif sama si jahat. Ya, jadi di sana singkat cerita pasang semua dan saya hidupkan motornya. Begitu nyala, sekali engkol kalau nggak salah langsung nyala. Haleluya. Saya langsung gini. Tahu nggak? Begitu pulang itu selesai aman, jadi saya harus ikutin. Saya yang bawa anak saya di belakang, saya ikutin istri saya di depan bawa motornya. Ya, saya bawa ke Tembesi. Oke, tahu nggak? Giliran kami, saya dan anak saya, itu pas di putaran itu, motornya mati, saudara, motor saya. Saya udah tahu sih sebetulnya awalnya itu saya sudah tahu kalau saringan hawanya masalah. Karena pas waktu ngantar saya anak saya ke itu udah mau mati sebetulnya. Pas mau tanjakan itu mau mati. Saya sudah curiga nih. Tapi puji Tuhan masih bisa jalan sampai ke bandara tadi kan. Jauh gitu saudara. Makanya saya bilang, saya nggak tahu, mungkin 100 km ada kali perjalanan saya kemarin. Yang itu, gitu sampai di situ saudara. Aduh, mati nggak bisa diengkol lagi. Biasanya kalau dibuka saringan hawanya, dihidupin nyala lagi kan. Saya harus dorong. Untung sudah sampai di situ, sudah dekat ke Tembesi ya. Jadi saya dorong, itu pas sepi lagi. Biasanya itu ramai sekali. Sepi, dorong dari seberang itu ke bengkel. Saya bilang, udah ganti saringan hawanya dulu, udah nyalain aja. Datang si montirnya nih bilang, apa namanya itu, tekanannya nggak ada Pak katanya. Saya bilang dalam hati, enggak, coba lihatlah. Jadi pancing, bisa nyala. Oke, sudah. Ternyata enggak ya, ganti saringan hawa saja. Udah, beres, lancar lah ceritanya. Itu sudah capek sekali. Ya, pulang ke rumah, itu kembar, itu pulang kan jam 2 lewat. Itu sudah mau jam 1 lah ya. Oh, bukan, belum jam 1 kayaknya. Masih jam 12 lewat lah gitu. Jadi makan, wah istirahat, bayangkan capeknya. Tapi harus saya yang jemput, karena kalau istri saya yang jemput, haleluya saudara. Motornya yang nggak kuat, bukan istri saya yang yang nggak mau. Wah, dia kalau dia lihat saya capek itu, wah berlomba kami jemput saudara. Saya semasa pas itu saya istirahat sebentar lagi. Ya sudah mandi, wah segar pokoknya, istirahat sebentar. Jadi anak saya sudah bilang jemputnya 2.20 ya, Pi katanya. 20 gitu kan, berarti harus berangkat lah jam. Tapi saya agak lewatkan sedikit karena biasanya entah apa sering juga terlambat lewat gitu kan. Nah, itu kalau namanya tidur sebentar kan rasanya aduh capek sekali gitu. Ya, jadi saya berangkat lagi. Di situ benar saya apa namanya? Kuatkanlah tubuh saya. Benar-benar kuatkan gitu. Dan memang kuat gitu. Tapi begitu sampai di sana, karena kan sudah sepi anak-anak. Saya tahu saudara, anak saya kan paling gimana kalau nunggu. Papi gimana sih? Kamu tahu nggak Papi dari mana? Baru saya cerita gitu. Baru tenang hatinya. Saudara, di situ satu pelajaran saudara. Kalau kita stabil, kalau kita bisa dengan tenang semuanya, apa saja yang dihadapkan Tuhan. Jadi saudara, ketika dia
menghajar kita. Ketika kita bersalah, dia menghukum kita. Enggak. Kita ini anaknya. Jangan lupa bersuka cita setiap hari. Sekalipun berat nampaknya. Jangan anggap engkau sendiri. Enggak. Engkau enggak pernah sendiri. Jangan bilang, oh aku enggak punya teman. Oh enak ya mereka punya suami yang baik-baik. Enggak. Engkau punya suami Tuhan kok. Kalau engkau mau curhat sama dia. Dia sangat mengerti, sangat mengenal engkau. Karena dia menyertai engkau sejak dari dalam kandungan. Bayangin. Nggak ada orang lain yang mengenal engkau sejak dari dalam kandungan. Nggak ada orang lain yang ketika engkau bergaul bebas dengan orang-orang jahat dulu. Engkau menjadi bandel. Tuhan tepat ada di sana. Makanya dia best friend bagi saudara. Dan setiap kali engkau datang kepada dia, semua masalahmu, semua dosamu sudah dilupakan oleh dia. Setiap kali engkau datang kepada dia, dia membuka tangannya memeluk engkau. Itulah Bapa kita. Dia nggak peduli sesalah apa kita. Keputusan yang kita ambil, salahkah, apakah. Setiap kali engkau datang kepada dia, tidak kurang kasihnya untuk memeluk engkau. Itulah dia. Jadi saudara, biar sepanjang hari saudara menunjukkan sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, oleh Bapa. Jangan izinkan masalah membuatmu muram. Jangan izinkan perbuatan orang lain yang menyakitkan hatimu, membuat engkau menjadi muram. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau engkau tidak sanggup, pegang perkataan bahwa hatimu sekarang adalah hatinya Tuhan. Itu firman. Makan firman itu. Bahwa yang hidup dalam engkau sekarang bukan engkau lagi. Itulah namanya hidup yang baru yang kita jalani. Baik saudara, sudah lewat 5. Ayo mengantar anak saya lagi sekolah. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segala hikmat dan perkataanmu hari ini. Di dalam setiap perkataanmu ada kehidupan. Biar sepanjang hari ini kami boleh bersuka cita. Menunjukkan sukacita kami kepadamu. Biar kami memuji-muji Engkau sepanjang hari ini. Biar kami boleh mengasihi Engkau Tuhan sepanjang hari ini. Ini hidup kami. Bagimulah segala pujian dan kemuliaan. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan saudara. Tuhan Yesus memberkati.